Benar, Pak. Mungkin ada karyawan yang nggak sadar kalau saya di dalam kamar mandi. Jadi nggak sengaja pintu toiletnya dikunci dari luar. Aku semakin yakin kalau Indah ada sesuatu dengan Bu Mary. Kenapa Pak Bagas kayak nggak percaya sama omongan aku? Apa mungkin Pak Bagas tahu? Indah! Indah! Kamu kenapa, Indah? Indah! 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 Astagfirullahaladzim. Pak, ini kenapa Pak? Indah! Saya nggak tahu. Indah udah pingsan dari tadi. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Dia butuh pertolongan. Assalamualaikum. Oh, hai Mas. Kamu udah pulang juga? Aku bikinin kopi ya. Tidak usah, Mel. Saya cuma mau ambil berkas di atas, langsung balik ke apartemen. Kenapa harus balik ke apartemen? Biasanya juga kamu kerja dari sini. Udahlah Mas, kamu kerja dari sini aja. Nanti apapun yang kamu minta, aku pasti akan sediakan. Ini saya ambil berkas sekarang juga karena saya buru-buru ya. Mas. Selamat malam. Malam Pak, saya kesini mau nyari seseorang Pak. Kalau boleh tahu, Mas ini mau nyari siapa ya? Saya cari Indah. Indah tadi pingsan di toilet, lalu dia dibawa Pak Bagas ke rumah sakit. Sakit. Rumah sakit mana ya Pak? Saya juga kurang tahu, Mas. Soalnya tadi Pak Bagas buru-buru. Makasih ya Pak. Apa yang terjadi sama Indah? Gue bisa minta tolong Tasya buat nanyain ke Bagas. Di rumah sakit mana Bagas bawa Indah? Ayo sih angkat dong teleponnya. Susah banget sih dihubungin. Indah. Ini gimana keadaan lo sekarang? Gue harus cari lo kemana? Mas. Nanti kamu habis kerja balik ke sini lagi kan? Oh enggak, saya nginep di apartemen. Loh, kok nginep di apartemen? Bobo di sini aja. Ini berkas yang harus diselesaikan tuh banyak. Mungkin baru selesai baru tengah malam, bahkan sampai besok pagi. Jadi saya pasti akan lelah dan akan tidur di apartemen. Udah ya, saya pamit dulu. Salam dulu deh. Sikap Mas Hendardi benar-benar sudah berubah. Bahkan sekarang sengaja menjauh dari aku. Ini semua gara-gara Indah. Dia yang bikin keadaan jadi makin runyam. Dan sekarang, aku udah kurung Indah di dalam toilet gudang. Biar dia tahu rasa. Berkas-berkasku. Aduh,
Jangan sampai Mas Hendar dilihat. Mana sih? Apa jatuh ya? Cahaya! Popon! Cahaya! Astaga, iya. Kenapa sih, Ma? Pakai teriak-teriak? Kamu tadi lihat dokumen yang Mama taruh di meja ini nggak? Enggak lah, mana aku lihat. Kamu lihat nggak? Amplopnya itu warnanya coklat. Lihat nggak? Oh, amplop coklat yang di meja ini. Oh, udah saya beresin. Udah saya taruh di ruang kerja Tuan Hendardinya. Aduh, Popon. Kenapa nggak nanya saya dulu sih? Lain kali kalau mau mindahin barang itu tanya saya dulu dong. Ah, ngerti? Ya. Makanya. Jadi orang tuh lo gak usah sok kepo. Kena kan lo sekarang, dimarahin kan lo. Emang enak. Kenapa jadi Miss Popon yang dimarahin? Kan udah tugasnya Miss Popon. Kalau ada yang berantakan di rumah ini, Miss Popon yang beres-beres. Termasuk berkas-berkas Tuan Hendardi. Mana ya berkasnya? Aduh. Kok nggak ada? Nggak ada juga. Mana sih? Oh. Jangan-jangan ke bawah sama Mas Hendardi ya? Aduh, gawat kalau sampai Mas Hendardi baca, dia bakalan tahu aku pernah melahirkan di rumah sakit itu. Aku harus segera ke tempatnya Mas Hendardi. Ma? Sayang. Aduh. Kenapa sih kok panik banget? Nggak, udah ketemu belum? Belum. Mama yakin banget berkas itu kebawa sama suami Mama. Aduh, gawat sayang. Ma, gawat apa? Aduh. Mama, iya. Cepet banget sih jalannya. Itu kenapa sih kok Mama kayak ketakutan gitu ngeliat berkasnya nggak ada? Emangnya itu berkas apa sih? Sayang, berkas itu adalah salinan surat kelahiran kamu dari rumah sakit Gria Asih. Ya berarti Hendardi nggak boleh lihat dong, Ma. Iya, kalau sampai dia tahu, aduh, kita bakalan kacau. Dia itu bakalan tahu kamu itu bukan saya yang sebenarnya. Ya terus gimana? Kita harus cari cara. Kita harus cari cara jangan sampai dia lihat. Ya sayang, ini Mama lagi mikir gimana caranya ngambil dokumen itu dari apartemennya suami Mama. Ya udah, kamu mau ikut? Ya iya, Mama. Ya udah. Halo? Bagas? Apa? Indah ada di rumah sakit? Oke, Bagas. Om segera ke sana ya. Terima kasih, Bagas. Semoga Indah nggak kenapa-napa. Gimana keadaan pasien? Pasien sudah siuman. Beruntung pasien langsung dibawa ke rumah sakit, jadi kami langsung bisa memberikan tindakan. Boleh nggak saya jenguk, Dok? Karena sekarang kondisi pasien sudah stabil, pasien sudah bisa langsung dijenguk. Makasih ya, Dok. Mas Farhan, tunggu di sini ya. Iya, Pak. Saya permisi dulu. Ya, makasih, Dok. Indah. Pak. Nggak, kamu nggak usah bangun, tiduran aja. Nggak apa-apa, Pak. Saya udah nggak apa-apa, Pak. Terima kasih ya, Pak. Bapak udah bantuin saya. Dan saya minta maaf karena saya udah merepotkan Bapak. Semua orang kalau ngeliat kamu kayak tadi, pasti akan ngelakuin hal yang sama. Jadi kamu gak usah sungkan ya. Ngomong-ngomong,
Kenapa kamu bisa kejebak dalam toilet? Aku nggak mungkin bilang sama Pak Bagas kalau Bu Mary yang kunciin aku di dalam toilet. Kenapa, Nda? Bagaimana keadaan kamu? Saya jadi cemas karena Bagas kasih tahu kalau kamu dilarikan ke rumah sakit. Apa kamu baik-baik saja? Iya Pak, saya baik-baik aja. Saya minta maaf udah buat Pak Hendardi cemas sama saya. Indah kenapa bisa terkunci di toilet? Ada yang sengaja kunciin kamu? Iya Indah, bilang aja sama saya. Enggak Pak, enggak ada yang kunciin saya di kamar mandi kok. Saya telador Pak. Semuanya salah saya kekunci sendiri di kamar mandi. Benar Indah. Aduh Indah, lain kali kamu lebih hati-hati lagi ya. Aku yakin Indah sedang menyembunyikan sesuatu. Ada apa sebenarnya Indah dengan Bu Mary? Permisi. Dokter. Karena kondisi pasien sudah membaik dan tidak diketemukan gangguan serius terkait kondisi kesehatannya, pasien sudah diperbolehkan pulang. Syukurlah, alhamdulillah. Baik, saya permisi dulu. Iya dokter. Terima kasih dok. Oh ya, karena masih banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan malam ini, saya harus pergi dulu. Indah, mau pulang bareng saya? Ayo. Gak usah Pak, saya nggak mau ngerepotin Bapak lagi. Saya nggak apa-apa kok. Om, nanti biar saya aja yang anterin. Ya sudah, kalau begitu saya permisi duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak, udah banyak bantuin saya. Sama-sama. Sejak kapan kamu pindah ke sini? Baru kok Pak. Saya minta maaf, saya belum sempat cerita sama Bapak kalau saya pindah rumah. Nggak apa-apa. Di sini juga tempatnya bagus dan dekat sama kantor. Emang tadi siang beneran kamu kejebak dalam kamar mandi? Bener Pak. Mungkin ada karyawan yang nggak sadar kalau saya di dalam kamar mandi, jadi nggak sengaja pintu toiletnya dikunci dari luar. Aku semakin yakin kalau Indah ada sesuatu dengan Bu Mary. Kenapa Pak Bagas kayak nggak percaya sama omongan aku? Apa mungkin Pak Bagas tahu kalau yang ngunciin aku sebenarnya adalah Bu Mary? Neng! Kak. Alhamdulillah. Neng udah pulang. Bapak dari tadi nungguin Neng. Maafin Indah ya Pak. Tadi soalnya Indah ada urusan penting di kantor. Oh, iya. Maaf ya Pak. Indah terpaksa harus bohong. Karena Indah gak mau Bapak jadi sedih. Pak Bagas, sekali lagi terima kasih ya Pak, sudah mengantarkan saya pulang. Sama-sama. Ya, saya duluan masuk ya Pak. Silakan. Makasih ya. Ya, sama-sama Pak. Mas Farhan, kopian CCTV dari kantor udah dapet? Sudah Pak. Oke, kalau gitu kita pulang sekarang aja.